Mas? Siap? Oke. Ya, selamat datang di workshop ventilator mekanik grafik ya. Kita akan fokus bagaimana mengoptimalkan terapi ventilasi mekanik kita berdasarkan feedback dari bayi, yaitu dengan melihat grafik ventilator ya. Kita mulai dengan kasus. Oke, dimulai dengan kasus ya. Ini ada bayi sekitar 1,9 kilo 34 minggu lah ya. Ya, lahir spontan. Terus 2 jam kemudian dia mulai kayak gini. Oke, ya. Apa kira-kira nih? Ya, sesak nafas bayi baru lahir ya. Penyebabnya nanti kita explore apa ya. Tapi bayinya mengalami sesak nafas ya. Kita lihat dari retraksi, napas cuping hidung sama satu lagi mungkin terlihat usaha napas yang berat ya di sini ya. Sepakat ya. Pertanyaan saya adalah, kita pakai ventilasi mekanik, kita intubasi nggak? Ngelihat pasien seperti ini. Intubasi. Lagi intubasi. Oke, intubasi ya. Saran saya sebisa mungkin pilihan terakhir di intubasi ya. Nah, jadi workshop sebelah dulu yang non invasif dulu ya. Nah, jadi kalau bisa pakai yang non invasif dulu. Kenapa? Saya katakan bahwa ventilator adalah benda paling berbahaya di NICU. Apalagi di tangan yang belum terampil ya. Nah, karena bisa merusak paru bayi. Bahkan bisa merusak otak bayi sekaligus. Kok bisa otaknya rusak? Karena paru tidak bisa lepas dari otak juga ya. Nanti kita bahas di simposium besok ya. Nah, pakai CPAP ya. Continuous Positive Airway Pressure ini bubble CPAP ya. Standar dari terapi non invasif untuk bayi sesak nafas. Ya, kita lihat di sini tidak perlu intubasi, cukup ditaruh di hidungnya memberikan tekanan positif berkelanjutan ya, sekitar 7 sampai 8 cm air. Berikutnya setelah pakai CPAP seperti ini penampakannya. Gimana? Enak gak? Nah ya, bahwa bayinya masih tampak sesak, masih ada usaha nafas ya. Bayinya mengeluarkan energi untuk bernafas. Jadi lama-kelamaan nanti capek bayinya ya. Kita foto ternyata ronsennya seperti ini. Apa nih? Ya, ground glass appearance rata, ini adalah penyakit membran hyalin. Zaman dulu ngomong membran hyalin. Sekarang respiratory distress syndrome namanya RDS. Penyebabnya adalah kekurangan zat surfaktan. Ini cukup berat ya, sekitar grade 3, grade 4 ya. Karena gambar jantungnya hampir nggak kelihatan ya. Gimana? Intubasi nggak? Ya. Lihat parameter yang lain, ternyata saturasinya cuma 67%. Harusnya targetnya kita tadi 90-95, ada yang 85-90, ada yang 88-92, ya sekitar segitu ya saturasi. Jelas ini tidak acceptable ya, oksigenasinya kurang. CO2 pH-nya ini 7,154, asidosis, PCO2-nya 73. Asidosis respiratorik dan hipoksemia. Ada 2 indikasi dengan penggunaan alat ventilasi non-invasif gagal untuk menghindarkan bayi ini dari asidosis metabolik, asidosis respiratorik dan hipoksemia ya. Jadi inilah terindikasi untuk diintubasi. Di depan ini ada alat ya untuk bisa memantau, nggak perlu diperiksa darahnya. Tapi kita cukup tempelkan di kulit. Dia akan memeriksa kadar oksigen dan CO2 di darah kapiler kulit. Nah, namanya transcutaneous CO2. Gila nih, saturasinya 100 PO2-nya. Bagus gak nih? Ya bagus ya, nah, PO2-nya. Nah, dia juga lihat PCO2-nya 28,7. Rendah nggak? Rendah. Kita bisa melakukan penyesuaian segera tanpa perlu periksa analisis gas darah. Inilah kelebihan dari alat transcutaneous monitoring ini ya. Nah, tapi saya akan masuk ke workshop ventilasi mekanik. Intubasi ya. Oke, intubasi. Setelah diintubasi, kita akan menghubungkan ke ventilator ya. Sebelum dihubungkan ke ventilator, karena saya fokus ke ventilasi mekanik grafik di sini, kita akan perlihatkan bagian yang penting di ventilator untuk kita mendapatkan grafik yang akurat, yaitu alat indranya dari ventilator, yaitu flow sensor ya. Perlihatkan Mas. Nah, ini flow sensor. Flow sensor seperti materi diskusi kita sebelumnya ada 2 jenis. Ada yang proksimal, ada yang
distal. Untuk bayi yang bagus yang mana? Proksimal. Ciri khas proksimal adalah dia ditaruh di ujung ETT. Nah, ini yang proksimal. Yang proksimal ada dua. Yang satu pneumotachometer, yang satu lagi heated wire, ya, heated wire anemometer, heated wire kalau nggak salah, ya. Taunya dari mana? Kita lihat aja di sini. Oh, di sini ada bolong-bolong, ada kawat bolong-bolong, berarti ini heated wire tipenya, ya. Nah, di situ akan dialiri listrik. Listriknya akan berubah jadi panas. Setiap kali ada udara masuk melewati flow sensor itu, panasnya akan hilang. Nah, berapa derajat kehilangan panas akan dikonversi menjadi aliran udara. Nah, oleh sebuah mikroprosesor yang ada di ventilator. Kurang lebih seperti itulah, ya. Sekarang kita pasang. Lihat letakannya bagaimana. Oke. Nggak kelihatan, Mas. Nah, ini adalah ujung dari ventilator. Pangkal dari sirkuit ventilator, ya. Ini selang inspirasi, ini selang ekspirasi. Di sini ada konektor ke endotracheal tube-nya. Pasang, Mas. Ya, seperti itu. Kemudian pasang lagi ujungnya ke endotracheal tube. Nah, seperti ini. Ya. Selalu untuk neonatus gunakan proximal flow sensor, ya. Oke. Baik. Setelah di proximal flow sensor, maka kita akan lihat ke ventilatornya, ya. Lihat ventilatornya. Nah, ini namanya, nyalain, Mas. Nah, yang tiga, Mas. Oke. Nah, kita lihat di sini adalah ini yang dikatakan ventilator itu memberikan feedback kepada kita, ya. Kenapa ventilator bisa memberikan feedback? Karena dia punya mikroprosesor yang akan menampilkan grafik, ya. Disebut GUI, ya. Graphic User Interface. Jadi ada komunikasi antara kita dengan ventilator. Komunikasinya dalam bahasa grafik. Makanya kita harus ngerti grafik ventilatornya, ya. Kita akan lihat. Selanjutnya, mari kita set. Apa modenya yang udah diajarin Dr. Risma? ACS. Boleh nggak kita pakai SIMV? Ini fasenya akut, baru jelek, sesak napasnya mendadak. Jadi sebaiknya jangan dikasih separuh-separuh. Bantu penuh semuanya supaya bayinya rileks. Ya, kita jangan pakai SIMV, ya, hindari SIMV. Kita pakai assist control atau synchronized intermittent positive pressure ventilation. Namanya beda, tapi sebenarnya barangnya itu juga, ya, nggak ada bedanya. Pencet SIPP-nya. Sekarang berapa PEP-nya yang diset? 5. Oke, 5. Preset 5, Mas. Berapa PIP-nya? 25. Ada yang mau yang lain? 25? 20? 18? 30? Nah. Berapapun yang diset, nanti kita akan lihat cukup atau enggak di volume tidal dari bayi yang kita bisa lihat di grafik, ya. Umumnya sih, kalau pressernya di CPAP itu 8, mean airway pressure 8, PIP itu kurang lebih 2 kali dari mean airway pressure. Jadi sekitar 16 minimal. Tapi belum pasti, ya. Jadi biasanya kita taruh nggak kurang dari 16. Mungkin 20, mungkin 18, mungkin 25. Tahu, ya. Kita taruh aja 25, Mas. Ya. Oke. Terus berikutnya waktu inspirasi. Waktu inspirasinya lamanya bayi itu ditiup pakai ventilator. Lamanya udara masuk ke dalam ventilator. Nah, berapa lama? 0,3. Ada lagi? 0,4. Ada lagi? 0,5. Kan bisa beda-beda, ya. Nah, dari mana kita tahu yang benar? Nanti grafik yang akan memperlihatkan pada kita. Karena grafik adalah bahasa bayi. Lo enak gak? Kata bayinya nggak bisa ngomong, kan? Karena dia belum bisa ngomong, kedua dia ditubasi. Tapi dia diberikan petunjuk dari grafik ini, ya. Kita set 0,4. Ya, dah. Sekarang berikutnya kita lihat di grafiknya, ya. Sekarang kita lihat, salah. Nah, kurva skalar, ya. Apa yang kita bisa lihat dengan kurva skalar? Pressure terhadap. Kurva skalar ada 3. Pressure terhadap waktu, terus aliran udara atau flow terhadap waktu, terakhir
volume terhadap waktu. Ya, kita lihat satu-satu. Ini yang atas biasanya pressure terhadap waktu. Yang tengah biasanya flow terhadap waktu. Yang bawah biasanya volume terhadap waktu. Klik Mas yang atas. Penyekin. Ya, terus. Oke. Terlalu banyak. Naik satu lagi. Gedein lagi. Oke, up. Ya. Oke, kurva pressure terhadap waktu. Lihat satuannya pressure. Wah, ininya waktunya detik ya. Yang ke atas ini adalah fase inspirasi. Terus setelah selesai fase inspirasi, target tercapai, dipertahankan sampai waktu inspirasi selesai, habis itu dia down. Ekspirasi, ya. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Jelas ya? Sekarang berapa pressure puncak atau PIP yang didapat pada pasien ini? Kadang-kadang setiap ventilator beda-beda. Misalkan rekan sejawat nyuruh perawat tolong naikin pressernya 20/5 misalkan. Atau 25/5. Nanti perawat akan cari angka PI, tulisan PIP dibikin 25. Tergantung ventilatornya. Kadang-kadang itu 25 di atas 5, namanya delta pressure. Kadang-kadang 25 beneran. Gak usah ngapalin merek ventilator, lihat aja kurvanya tidak akan bohong ya. Ini kurvanya lihat, ini 20, ini 30, pasti tengahnya 25. Berarti dia 25 beneran, absolut. Bukan 25 di atas 5. Ya, kalau 25 di atas 5 jatuhnya 30 lebih sini, lebih tinggi. Yang kedua PEP-nya lihat di bawah ya. Di sini sekitar 5. Yang ketiga, luas dari ini namanya mean airway pressure. Itu adalah mean airway pressure itu adalah hubungannya direct langsung terhadap oksigenasi ya. Berapa mean airway pressure? Nggak usah ngitung luas kurvanya, ada ketulisan di sini. Mana PAW-nya? Mean airway pressure. Nih, P-min. Nah, di P-min atau mean airway pressure 12,3 ya. Oke. Udah paham sampai situ? Sekarang kita lihat penting diperhatikan setiap pada kurva pressure adalah inspiration hold. Bayangkan, kalau kita napas harus tahan dikit, terus baru buang napas. Tahan dikit, terus buang napas, ya. Ada yang namanya inspiration hold-nya di situ. Nah, inilah inspiration hold-nya, bagus ada nih, ya. Tuh. Kalau inspiration hold-nya nggak ada, berarti inspiration time-nya waktu inspirasi silakan dipanjangin sedikit, ya. Harus ada inspiration hold-nya. Berikutnya ada yang harus diperhatikan juga adalah apa yang kita sebut namanya rise time. Ini kan target kita 25. Berapa lama target kita akan tercapai? Ini namanya rise time ya. Rise time itu harus nggak boleh terlalu lambat, tapi nggak boleh terlalu cepat juga. Kalau terlalu cepat nanti di sini ada gaya tanduknya. Kalau terlalu lambat nggak ada rise inspiration hold-nya, hilang. Nah, berapa rise time yang bagus? Ini udah bagus yang di sini ya. Nggak usah dikotak-katik lagi. Ini bagus grafiknya ya. Oke. Dah. Fase. Sekarang kita mau lihat apakah ini bayinya napasnya spontan atau napasnya napas mesin. Artinya bayinya apno dikasih aja sama mesin atau ada usaha nafas. Dari mana lihatnya? Ya, ada segitiga-segitiganya ya. Coba Mas kasih lihat. Nah, itu ada segitiganya, napas spontan, ini napas mesin ya sisanya ya. Udah pinter sekarang. Good. Yuk, next. Sekarang kita lihat ke kurva skalar kedua, yaitu flow terhadap waktu. Nah, ini kurva flow terhadap waktu. Bacanya gimana ya? Ini yang ke atas, udara masuk cepat. Habis itu udaranya targetnya apa tercapai, udaranya melambat. Tapi pasti tetap masuk nih, masih inspirasi. Sampai udara nggak ada masuk lagi. Nah, habis itu pernapasan berubah menjadi ekspirasi. Cycle. Siklusnya cycle ke arah ekspirasi. Nah, ekspirasi udara keluar. Cepat, habis itu melambat sampai udaranya habis, nggak ada lagi yang bisa dikeluarin. Habis itu masuk lagi siklus baru pernafasan. Jadi ini adalah inspirasi, yang ini ekspirasi. Lamanya waktu inspirasi adalah ini. Lamanya ekspirasi adalah dari sini ke sini. Ya.
Sekarang tadi saya tanya, inspirasi time maunya berapa? Ada yang 0,4, ada yang 0,35, ada yang 0,5. Mana yang benar? Yang benar adalah yang menurut bayinya enak. Ya kapan yang menurut enak bayinya? Adalah yang inspirasi time-nya, flow-nya mencapai titik 0. Ini tidak mencapai titik 0. Artinya, inspirasi time kita yang 0,4 detik kurang. Harus ditambah. Jadi 0,45. Tambahin mas. Happy nggak? Nyampe nggak? Belum mas, katanya belum nyampe. Tambahin 0,5. Nah, nyampe ya? Oke. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau nggak nyampe, saya tambahin lagi nih. Selalu ingat, setiap kali kita menambahkan inspirasi time, memperpanjang inspirasi time, otomatis kita memperpendek ekspirasi time. Lihat di sini, frekuensi napas 60 kali semenit. Artinya, 1 kali siklus napas membutuhkan 1 detik. Siklus napas terdiri 2 fase, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kalau fase inspirasinya setengah detik, 1 siklus napas 1 detik, fase ekspirasi berapa sisanya? Setengah. Normal nggak setengah sama setengah? Jarang ya. Biasanya ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Jadi ini kemungkinan, tapi masih acceptable karena waktu ekspirasinya nyampe ke titik 0 nih. Ini waktu ekspirasi masih bagus. Tapi mepet banget ya. Nah. Supaya waktu ekspirasinya agak panjang, agak panjangan dikit, biar dia buang napasnya selesai, terus dia masuk napas lagi, kita harus panjangin apa pendekin waktu ekspirasinya? Panjangin. Mau kita panjangin sekarang ya. Kalau kita panjangin ekspirasi, nanti inspirasi time-nya pendek lagi dong. Nah, jadi siklus napasnya dipanjangin ya. Nah, gimana cara memanjangkan siklus napas? Dengan menurunkan rate-nya, frekuensi napasnya, rate-nya. Turunin 50, nanti otomatis dia akan panjang. Ya, ya, oke? 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 Nah, jadi sekarang inspirasi nyampe ke 0, ekspirasi nyampe ke 0, ada sedikit jeda, terus napas lagi. Ya. Perlu diingat, ini adalah untuk napas yang mandatori. Kalau bayi mau napas sendiri, nggak bisa kita atur. Inspirasi time-nya sekian, ekspirasi nggak bisa. Maunya bayi aja. Kalau ini untuk napas yang mesin, napas yang mandatori. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat apa lagi? Artinya disebut dengan time constant. Nanti kalau bayinya membaik, nanti waktu inspirasinya akan jadi lebih panjang. Nah, di sininya akan jadi ada lebih panjang gini. 1 siklus napas juga jadi lebih panjang. Sama ekspirasinya juga akan panjang. Kalau paru bayinya memburuk, parunya jadi kaku. Jadi nanti siklus napas bayi akan jadi pendek. Waktu inspirasi time juga akan jadi pendek. Di sininya akan jadi celah, ekspirasi time-nya juga akan pendek. Jadi ada celah makin banyak antara satu napas dengan napas lain. Kira-kira kita bisa lihat kan mas, compliance-nya diperburuk. Blok salah satu, kan? Blok aja salah satu mas. Dah, dari blok aja salah satunya. No. Ini kalau blok. Nah, dah, pasti ke blok. Ya. Sekarang jadi 1 siklus napasnya jadi lebih pendek karena parunya lebih kaku ya. Di sini jadi lebih panjang jedanya. Lihat di sini. Inspirasi time-nya juga nggak selama yang tadi, kayak gitu. Ini biasanya 1 kaku banget nih, dua-duanya main ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Punya saya 1 kaku, jadi kelihatan. Ya udah. Ya. Dah, balikin lagi mas. Dua-duanya hidupin. Tapi jangan sampai bocor ya, ya, good. Oke, berikutnya adalah air trapping ya. Air trapping itu kita buat seperti ini. Sekarang bikin mas ininya inspirasi time-nya panjang banget. Sekitar 0,8, 0,7. Rate-nya dibikin 60 mas. Nah ya, perhatiin baik-baik. Kalau ada dapat gambar seperti ini, inspirasi time
terus ekspirasi time. Ekspirasi time-nya nggak nyampe ke titik 0. Jadi bayinya akan seperti ini. Tarik napas, terus buang napas, belum selesai buang napas, masukin lagi, dan sampai paru-parunya akan pecah. Ya, ini namanya air trapping di sini ya. Sekarang hilangin air trappingnya mas, dengan cara balikin inspirasi time-nya ke arah 0,45. Rate-nya diturunin ke 50. Oke. Ya, bagus ya sekarang. Rate-nya 60 aja deh, Mas. Nah. Inspirasi, ekspirasi. Bagus ya? Sekarang bagaimana kalau ada sumbatan jalan napas besar yang ada di trakea? Jepit mas trakeanya. Entah ada clotting, ada lendir yang keras karena humidifier-nya rusak dan sebagainya. Dah, tinggalin mas. Belum kelihatan. Kurang kenceng gitu ya. Nanti ini jadi bocor jadinya. Tadi bisa yang pertama ya. Ini kuat. Ininya kalah. Nih gini nih. Bisa nggak? Pegang. Ini udah nggak bocor kan? Ditutup kan? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak bisa saya perlihatkan di sini ya. Sebenarnya udah mas, dibatalkan saja karena tidak bisa didemokan. Ya. Kita lihat langsung ke berikutnya. Volume terhadap waktu ya. Nah, sekarang kita fokus kepada kurva volume terhadap waktu. Mainkan mas. Oke, kecilin mas. Oke. Sekarang kita lihat kurva volume terhadap waktu. Yang ke atas ya. Ini yang ke atas ini volume tidal inspirasi. Yang ke bawah volume tidal ekspirasi. Kita lihat volume tidal inspirasi 15 ml dari 0 sampai 15. Volume tidal ekspirasi 15 sampai ke 0 berarti total 15 ml. Jadi normalnya volume tidal udara yang masuk inspirasi sama dengan volume tidal udara yang keluar ekspirasi ya. Sama, inspirasi sama ekspirasi. Bagaimana kalau volume tidal yang masuk lebih banyak daripada volume tidal udara yang keluar? Merahnya bocorin. Nah, seperti ini. Ini volume tidal udara yang masuk sekitar 17 atau 17 lah. Volume tidal yang keluar mungkin 17 dikurang 6, 11. Ya. Jadi 17 masuk, keluarnya 11. Sisanya kemana? Bocor. Ini namanya leak ya. Jadi berapa persen leaknya? Yaitu selisihnya 17 dikurang 11, 6 dibagi selisih bocor dibagi volume udara inspirasi dikali 100%. Gak usah kali, ada di sininya. Cari leak-nya, tuh 23%. Ya. Tapi kalau lihat grafiknya kita tahu nih bocor. Apa yang harus dilakukan kalau dia bocor? Berarti ETT-nya harus diganti ke yang lebih besar diameternya. Atau posisinya mungkin dia harus sedikit ditundukin atau ditekan sedikitnya kayak gini. Atau mungkin harus kita bersihkan jalan napasnya dengan saksin dan sebagainya. Ya ini namanya bocor ya. Kita lihat volume udara inspirasi, volume tidal ekspirasi lebih kecil ya. Ada kalanya volume tidal ekspirasinya jauh lebih besar daripada inspirasi ya. Matiin lagi bocornya. Mudah-mudahan saya bisa perlihatkan. Nggak bisa. Karena pada keadaan kondisi Kussmaul ya. Kussmaul itu volume tidal ekspirasi lebih daripada volume tidal inspirasinya. Nah. Oke, nggak bisa diperlihatkan pada pasien pada ini ya. Kemudian kita lihat volume namanya air trapping tadi yang tadi udah dilihat ya. Volume tidal napas spontan ya. Oke. Kita pindah ke SCMV Mas. Rate-nya bikin 30 atau 20 lah biar kelihatan. Baik, kalau rate-nya 20, artinya frekuensi napasnya itu tiap berapa detik sekali? Tiap 3 detik sekali, 60 bagi 3, ya.
1, 2, 3 dia napas. Nah di sini kan 3 ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik dia napas ya. Ada kalanya nanti ada di antara napas mesin ada napas spontan bayi. Nah pada SIMV itu bisa kita atur. Napas spontannya kita bisa bantu agar volume tidalnya mendekati volume tidal napas mesin ya. Buat sedikit, dikit mas. Kegedean, ini napas spontannya sama ya. Lagi mas, kegedean, napas spontan lebih gede daripada. Nah ini nih ya, ini. Freeze mas, freeze, cepet mas. Ya hilang. Nih, ntar, tunggu ada lagi freeze mas. Freeze. Nggak bisa di freeze kayak gini. Nah. Jadi ya. Kalau kita dapat napas spontan kecil, ini nggak boleh, nggak bagus. Kita harus bantu supaya napas spontannya, volume tidalnya sama napas mandatori. Dari mana ngebantunya? Dengan menaikkan pressure supportnya. Pressure supportnya dinaikkan. Mungkin jadi 7, jadi 8, jadi 9. Sampai nanti grafik pernapasan spontannya mendekati pernapasan mandatori, pernapasan mesinnya. Jelas? Oke, jelas. Good. Volume tidal apa? Ada lagi asinkroni. Kalau asinkroni itu gambarnya acak-acakan. Bayinya fighting. Nah, jadi kalau asinkroni itu kadang-kadang volume tidalnya ada yang ke atas, kadang-kadang ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ancur-ancuran ya. Ancur-ancur aja mah klok-klok. Ya. Nah, itu kalau kayak gitu dia butuh sedasi bayinya, ya. Volume tidalnya ancur-ancuran. Kadang gede, kadang kecil tapi nggak stabil gitu ya. Kadang-kadang bisa grafiknya bisa ke bawah dan sebagainya. Nah, itu untuk volume tidal ya. Kurva skala terhadap volume tidal. Sekarang kita masuk ke kurva PV loop ya. Kurva PV loop kita ambil yang bedanya kurva skalar dengan kurva loop. Pada kurva loop itu kalau skalar kan berjalan dari kiri ke kanan. Bentuknya dia gelombang ya. Kalau kurva loop itu adalah melingkar kembali ke titik awal. Jadi bikin lingkaran ya. Biasanya kalau kurva skalar, sumbu X-nya itu adalah waktu. Kalau kurva PV loop, sumbu X-nya mungkin pressure, mungkin volume ya, kita lihat. Nah, kalau kita baca PV loop selalu kita sepakat bahwa sumbu X-nya, sumbu X-nya itu pressure, sumbu Y-nya volume ya. Kita lihat di sini. Nyalain Mas. Gerakin. Kok belum gerak? Nah, itu dia. Di sini PEP 5 ya. Di sini PIP 25 sekitar sini nih. Nah, di sini selisihnya delta pressure. 25 dikurang 5 sekitar 20. Delta pressure. Selisih antara PIP sama PEP itu delta pressure. Dengan 20 cm air ini maka kalau diberikan pada paru bayi, maka paru bayi akan meningkat dari 0 sampai ke 16 ml. Kita kenal derajat kekakuan paru pasien, namanya compliant. Compliant itu rumusnya adalah selisih delta pressure dibagi sama volumenya ya. Nah, itu adalah compliant. Seberapa ngembang ya. Terbalik, saya udah sore. Rumusnya selisih delta volume, perubahan volume dibagi per perubahan pressure. Saya terbalik ya. Nah, itu sama dengan derajat kemiringan atau gradien ya. Kalau paru bayi itu makin kaku, nanti dia gambarnya makin tidur. Kalau makin bagus, dia gambarnya makin ngembang. Kita praktekin. Nah, ini makin tidur. Nah, ini kan awalnya. Nah, tadi tuh, baru satu tadi. Nggak bisa, ini kompensasi nih. Nyalainnya jangan di-pause, Mas. Nah, ini. Oke. Lepas, Mas. Nah, ini aslinya. Ya. Tadi tuh ke sini. Kalau rekan-rekan mendapatkan gambar PV loop makin tidur, jangan diekstubasi. Bayinya perburukan. Cek aja ronsen, ada apa? Apa surfaktannya defisiensi, kasih surfaktan. Apa dia banyak bercak-bercak pneumonia, kasih ganti antibiotik lah, ya kan? Tapi jangan diekstubasi, artinya komplain parunya masih kaku. Tapi kalau gambar kurva PV loop-nya tegak ke atas,
artinya parunya makin ngembang. Nah, itu mungkin potensi buat diekstubasi, ya. Terus berikutnya komplain parakea, kinking dan sebagainya. Maka nanti fase inspirasi itu makin menjauhi porosnya, jadi makin gendut ke arah sini. Ya. Bisa dicoba? Nah, ini makin gendut. Ya, ke sini makin gendut. Kebalikannya, kalau resistensinya lebih banyak di jalan napas kecil, bronchiolus, nanti yang makin gendut itu yang bagian ekspirasinya ke sini. Ya. Gitu. Oke? Jelas. Dari sini kita bisa lihat apakah ada sumbatan di jalan napas besar atau ada bronkokonstriksi di jalan napas halus kecil, ya. Tergantung gendutnya sebelah mana kurva Filippi-Loop-nya. Yang fase inspirasi atau fase ekspirasi. Kalau fase ekspirasinya gendut, berarti obatnya bronkodilator, inhalasi. Kalau yang gendutnya di fase inspirasi, berarti obatnya suction. Atau ETT-nya ganti ke yang lebih gede, ya. Bikin diameternya lebih besar. Atau ada kinking apa enggak, jepit apa enggak, ya, berikutnya. Selanjutnya kita lihat dari PV loop, kita bisa lihat juga pressure-nya berlebihan apa enggak kita berikan. Kadang kita berikan pressure 25/5, 25-nya ketinggian apa enggak. Kadang-kadang kita kasih 25 ketinggian, toto parunya meletus lagi karena ketinggian. Nah, sebelum meletus kelihatan dulu di kurva PV loop. Kalau dia over distensi, nanti di sini ada gambar paruh burung di sini. Saya nggak bisa mendemonstrasikannya, ya. Di sini ada paruh burung ke sini lurus. Nah, itu kalau ada gambar paruh burungnya, cepat-cepat turunin PIP-nya. Sebentar lagi paruhnya pneumotorak nanti, ya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir dari kurva Filippi-Loop adalah petunjuk lung recruitment, ya. Oke. Muntah-muntah. Capek nggak? Capek gue. Ya, belum Mas, masih kurva Filippi-Loop terakhir. Nah, ya. Ini dari kurva Filippi-Loop, ini kelihatan di sini PEP, ya. Kalau kita PEP terus kayak PIP-nya sebelah sini. 25, ya. PEP yang tepat pada bayi ini berapa? 5 kah? 5,5 kah? 6 kah? 6,5 kah? 7 kah? Dan sebagainya. Kalau mau untung, mau bagus, parunya cepat terbuka, PEP-nya itu diletakkan di sebelah sini. Kita sebut namanya lower inflection point. Suatu titik di mana ketika terjadi kenaikan pressure, maka terjadi perubahan volume yang signifikan, dramatis, ya. Jadi PEP-nya kalau di sini mungkin kita harus geser di sekitar 9 atau 10 sebenarnya. Tapi jangan diterapkan ke bayi, ya. Ini kan parunya paru mainan, ya. Nah, kita dengan cara kalau kita nggak punya surfaktan, pasiennya RDS, kita pengen open parunya, maka PEP-nya kita bisa naikin pelan-pelan dari 5, 5,2, 5,4, 5,6, nanti dia akan bergerak dari sini PEP-nya. Sampai dia nyampe di sini, lower inflection point. Itu nanti parunya, oksigennya akan bagus, saturasinya akan naik, FiO2-nya akan turun. Setelah itu kita harus turun lagi, jangan tetap di sini, kita harus turun lagi. Itu cara untuk mengopen paru, ya, lung recruitment. Dah, Terakhir adalah kurva flow terhadap loop. Ya, kurva flow terhadap loop. Kurva flow terhadap volume, ya. Kita lihat, ini inspirasi, ini ekspirasi. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Selalu inspirasi mendahului ekspirasi. Sumbu X adalah aliran udara, flow. Sumbu Y adalah volume. Jadi yang di ujung sini sama dengan volume tidal. Volume tidalnya sekitar 15, ya. Ini adalah volume tidal inspirasi, ini adalah kembali lagi volume tidal ekspirasi. Harus sama. Ini ketemu di titik 0, berarti dia sama. Yang atas ini adalah aliran puncak inspirasi. Yang bawah adalah aliran puncak ekspirasi yang suka dipakai buat deteksi asma. Sekenceng-kencengnya. Peak flow rate 1, peak flow rate 3 detik kan gitu lah asma, ya. Oke. Sekarang jika ada kebocoran, maka gambarnya volume tidal ekspirasi akan tidak kembali ke 0, tidak sama dengan volume tidal
volume tidak ekspirasi kan lebih kecil daripada volume tidak ekspirasi. Nih, ya. Tuh, dia nyampe ke sini. Jadi cuma sampai sini. Bocornya dikit amat, Mas. Dibocorin di mana? Gede ini ya bocornya. Nah, itu dia tuh. Ya, hilang. Nah, itu dia. Volume tidal inspirasi, volume tidal ekspirasi. Lebih kecil volume tidal ekspirasi. Berarti dia bocor, ya. Oke. Terus kita bisa lihat berikutnya, kalau nanti jalanin lagi Mas, hidupin lagi tapi tanpa kebocoran. Kalau nanti dia ada sekresi air di sini, gambar jiglik, itu biasanya ada cairan di sirkuit, ya, harus dibersihkan. Terus water in circuit, air leak udah, bocor, air trapping. Air trapping biasanya kita lihat di waktu ekspirasi nggak nyampe ke 0. Di sini juga bisa, ya. Tapi kelihatannya nanti gambarnya dari sini nggak nyampe ke 0, nyampenya ke sini. Kalau leak kan gambarnya nyampenya ke sini. Kalau air trapping waktu ekspirasinya kurang panjang, nyampenya ke sini, ke bawah sini, ya. Saya nggak bisa, gitu. Bisa sih. Kita buat air trapping ya Mas. Frekuensinya bikin 60. Inspirasi time-nya bikin 0,6. Dah. Mudah-mudahan nggak dikompensasi sama dia. Nah ini dia nggak pernah nyampe ke 0 nih. Nyampenya ke sini. Nah dia harusnya nyampenya ke sini, ke 0. Ya. Ini berarti air trapping, cukup waktu ekspirasinya. Baik. Terima kasih. Aduh, capek. Ada pertanyaan nggak? Wes, langsung 1, 2, ya. Ulang yang kita tidak punya surfaktan tadi, kita harus menaikkan PEP itu sampai berapa lama? Besok dibahas. Besok ada kuliahnya. Ya. Itu namanya lung recruitment ya. Lung recruitment menggunakan PEP. Kita akan naikkan PEP-nya bertahap sampai ada kelihatan oksigennya membaik. Nah, FiO2-nya makin turun, saturasinya makin baik. Setelah kita naikkan, nanti sampai satu titik dia tidak membaik lagi saturasinya. Tapi kita simpan buat besok ya dok. Saya kan nerangin itu besok. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk yang leak itu batas berapa sih dok kita boleh? Oh itu leaknya masih bisa kompensasi. Sama yang kedua dok, yang T-rise itu kita yang atur atau memang Fenty yang bikin sendiri? Baik, pertanyaannya bagus ya. Berapa sih kebocoran yang maksimal yang boleh pada ventilator? Sebaiknya sih senol mungkin ya. Tapi tiap ventilator beda-beda. Ada yang ventilator bilang 20%, dia sanggup. Ada yang bilang sampai 60%. Ventilator ini berapa persen? 30% dia. Kalau udah 30% dia nggak bisa kompensasi lagi. Jadi tanya sama, lihat buku manual ventilatornya. Bagi saya sih leak serendah mungkin kalau bisa ya dok ya. Serendah mungkin. Kalau bisa 0. Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2, pertanyaannya apa tadi? T-rise-nya, rise time, T-rise ya. T-rise, yang ini nih ya. Yang ini. Kita gedein. Nah, ini kan puncaknya di sini ya. Waktu untuk mencapai puncak dia kalau satu siklus nafasnya ini 0,45 detik, inspirasi time-nya mungkin ini sekitar taruhlah 50%. 0,22 detik untuk mencapai puncak. Itu terlalu lambat untuk fase yang masih akut. Kita harus buat agak cepat sedikit. Tapi jangan terlalu cepat sehingga nanti keluar gambar tanduk di sini. Di sini ke atas ya. Nah, untuk mempercepat coba dipenyekin Mas gambar. Bukan itu di gambarnya udah capek nih. Grafiknya iya, oke. Nah, ya. Oke. Ini waktu mencapai puncak tuh sampai sini. Berarti dari mulai sampai sini. Sebaiknya sih secepat mungkin nyampe puncaknya di sini. Sehingga inspirasi hold-nya lebih panjang. Ini inspirasi hold-nya cuma segini. Kurang dari 50%. Kalau pada fase winning bagus, tapi pada fase akut sebaiknya dia lebih panjang lagi. Jadi rise time-nya mesti kita tingkatkan. Kita bisa naikin rise time-nya. Caranya dengan meningkatkan aliran udara
inspirasinya, flow-nya. Kalau di sini flow-nya 12, kita bisa naikin 15 atau 18, naikin aja. Nanti dia lebih tegak gambar ininya. Nyampe puncaknya lebih cepat. Naikin Mas, flow-nya Mas. 20. Dah. Nah, sekarang dia sebenarnya lebih tegak, ini lebih cepat sedikit dibanding. Kalau lihat ini lebih komposisinya sekarang 30% dia nyampe rise time-nya. Sisanya 70% dia dipakai untuk inspirasi hold. Kalau tadi kan 50%. Gitu. Beda-beda, ada satu ventilator naikinnya pakai konstanta 0, 1, 2, 3, 4. Ada yang pakai persen dari inspirasi time. Tiap ventilator beda-beda ya. Tapi prinsipnya kalau lagi akut buatlah rise time-nya secepat mungkin sehingga inspirasi hold-nya lebih panjang ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Settingan flow. Nah, ini pertanyaan di tadi nih, settingan flow ya. Ini pendapat saya ya. Ventilator-ventilator yang lain kalau kita pasang assist control, pressure control, flow-nya udah adjusted otomatis, kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Nah, kalau di ventilator ini bisa diatur flow-nya, semau kita buat mengadjust rise time-nya ya. Berapa flow-nya yang optimal di sini? 8 sampai 10 itu standarnya ya. Ya kan Mas, 8 sampai 10 ya. Standarnya 8 sampai 10. Nah, kalau sudah diadjust sama ventilatornya berarti nanti Rise time-nya. Rise time-nya dia bisa kalau kita rise time-nya, dia bikin ventilator akan menentukan kira-kira rata-rata misalkan 15. Kalau rise time-nya mau cepat, kita bikin atur dia agak dinaikin sedikit. Jadi 16, 17, 18 gitu. Tapi kita nggak pernah tahu angkanya di sini berapa rata-ratanya. Kalau kita bisa coba deh Mas, lihat gambar ininya, flow terhadap waktu. Flow-nya 10 liter per menit. Ini kan aliran puncaknya sekitar 3,5 ya, 3,5 liter per menit. Terus ada aliran lagi. Nah, ini kalau diintegralkan, kalau matematika itu diintegralkan, ini totalnya kurang 10 liter per menit nih. Ini kan dari sini ke sini kan masuk sampai puncak itu sekitar 3 liter per menit. Jadi kalau ditotalkan sekitar 10 ya gitu. Nah, kalau di ventilator lain, kalau kita ngatur rise time-nya, nanti dari rata-rata flow itu dia bisa naik turun supaya rise time kita tercapai. Agak membingungkan karena nggak ada ventilatornya, saya nggak bisa. Inspirasi hold-nya yang sudah diadjust sama ventilatornya ya? Ya, kita bisa fine tuning namanya. Bisa dari adjustment dia adjustment-nya rata-rata flow-nya. Nah, terus kita bisa naik sedikit atau turun sedikit supaya rise time-nya lebih cepat atau lebih lambat sesuai sama kemauan kita. Kalau rise time-nya saat winning kita bikin lambat, kalau saat akut kita bikin secepat mungkin. Misalkan ventilator mengadjust rata-rata dia dapatnya 12 liter per menit. Nanti kita bisa bikin sedikit cepat, misalkan 15 liter per menit supaya rise time-nya tercapai cepat, atau bisa kita bikin lambat. Misalkan rise time-nya dibikin flow-nya dibikin 8,5 atau 9 liter per menit sehingga waktu mencapai puncaknya lebih lambat, misalkan pada saat winning kayak gitu. Adjust rise time-nya Di sini susah. Sebab dengan venti ini susah terus terang, saya nggak bisa memperlihatkannya. Tapi mungkin dengan ventilator yang lain bisa lebih jelas kelihatannya. Karena masing-masing ventilator punya kelebihan, punya kekurangan, saling nutupin dah ya. Saya susah mengejar rise time-nya di sini. Saya cuma bisa naikin flow-nya tapi belum terlihat jelas di sini. Oke, sudah cukup saya rasa ya. Waktunya sudah habis, kita ketemu lagi besok, mudah-mudahan. Pusing nggak? Kalau pusing berarti dengerin. Nah, kalau nggak pusing sama sekali berarti nggak masuk. Kalau pusing berarti mencoba mencerna ya. Bagus, good. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.